Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini akan menyampaikan sebuah pembahasan yang sebagaimana di flyer kita, yaitu bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, mengingat masa kita mendekati bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulannya yang mulia tersebut, dan semoga dengan apa yang akan kita lakukan sekarang, yang kita pelajari, sebagai bentuk antusias kita untuk menghadapi bulan Ramadan dengan mempersiapkan apa yang kelak esok kita lakukan ketika kita bertemu dengan tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Lepas permasalahan apakah nanti ada halangan bagi kita atau tidak, namun kita sudah punya persiapan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalaninya esok. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah lahu ridha, lahu alaqah, punya hubungan erat, punya ikatan yang sangat erat dengan Al-Quran Al-Karim. Kenapa demikian? Bulan Ramadan punya hubungan erat, keterikatan yang sangat kokoh dengan Al-Quran, sampai-sampai seolah-olah gak bisa dipisahkan. Kenapa Ibu? Masya Allah, karena di antara keistimewaan Ramadan yaitu diturunkannya Al-Quran, dan itu dirasakan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah di bulan Ramadan. Maka dari hati yang paling dalam setiap orang terbuka hatinya
dimudahkan hatinya untuk membuka kalam Allah, membaca Al-Quran, mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Masjid dipenuhi dengan orang-orang yang sholat, yang mungkin kita tidak mendapatinya di hari-hari selain Ramadan. Kita banyak bertemu dengan orang yang asing. Maksudnya orang asing itu, yakni kita kenal betul sama dia, tapi di pasar kadang, di toko kita ketemu, tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah pertemukan kita di rumah Allah. Karena Allah lapangkan hati mereka, bukakan dadah-dadah mereka, sehingga mereka enteng melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, esok kita masuk di bulan Ramadan, kita dapati orang-orang asing ini, orang-orang yang tidak biasa kita lihat di masjid Allah, maka pegang tangannya, rangkul dia, dan jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menjadikan dia minder atau lari. Contohnya, kok nggak ada hujan, nggak ada petir kok kamu ada di masjid? Itu nggak bakalan datang lagi nantinya. Dia itu sekarang sudah berusaha mengambil air wudhu yang mungkin tidak biasa diambil. Dia memasang sarungnya yang mungkin dia tidak biasa, kecuali mau tidur. Apalagi pakai peci, mungkin pakai peci dan seterusnya. Maka jangan sampai ada nada-nada yang menjadikan dia ciut. Yang tadinya sudah berusaha keras melangkahkan kakinya, Allah mudahkan di bulan Ramadan, karena melihat banyak orang-orang berbondong ke masjid, itu agak enteng bagi dia, maka rangkul dia. Katakan Masya Allah, Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan, semoga istiqomah. Didoakan. Jangan sampai justru kita menjadi awal daripada awal yang mencegah dia untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan kita lihat masjid penuh dengan at-talin, orang-orang yang membaca Al-Quran, suara-suara lantunan Al-Quran terdengar di mana-mana, seolah-olah itu memberi iklan, memberikan i'lan, pengumuman bahwasanya bulan ini, itu bulan Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan alladhi yang unzila fil Quran, diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai bentuk hidayah kepada manusia, petunjuk. Oleh karenanya nanti akan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tentang tujuan dan maksud kita di dalam membaca Al-Quran adalah hidayah Al-Quran, mencari hidayah Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena itulah tujuan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelasan minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil Al-Quran. Jika Anda ingin mencuat, ingin mengukur mana yang hak, maka lihat petunjuk Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran hak, maka itu hak. Dan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran adalah batil, maka itu kebatilan. Karena itulah pembeda
daripada al-haq dan yang batil. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang masyhur daripada tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, wa kana dzalik, dan hal itu yakni ai izalul Quran, diturunkannya Al-Quran fi syahri Ramadan, itu di bulan Ramadan. Tepatnya di mana itu? Kan bulan Ramadan kan berapa hari Bu? Ramadan berapa hari Bu? 1 bulan Ustaz. Nah gitu. 1 bulan, ya ada yang kadang 30 hari, kadang 29. Di mana diturunkan Al-Quran itu? Tepatnya, nah pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkan dia Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar." Apa itu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar? Dia adalah malam yang berkah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Inna anzalnahu", sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang berkah, malam yang penuh berkah. Dan pada bulan Ramadan, Jibril alaihissalam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faidarisu, kemudian mengajarkan Al-Quran kulla lailah, setiap malam, fi Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, kama fi sahihain, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa kana salaf, dan para salafun saleh, para sahabat, tabi'in, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu punya ihtimam al-khas, punya perhatian besar, perhatian khusus bil Quran, pada Al-Quran, fi syahril karim, pada bulan Ramadan. Fakana yukhassisuna juz'an kabiran min awqatihi, sehingga mereka mengkhususkan sebagian besar waktu mereka di qiraatihi, untuk membaca Al-Quran. Dan itu yang kita berusaha untuk meneladaninya. Wa rubbama taraku mudarasatan ilm, bahkan bisa jadi mereka, para salafun saleh, meninggalkan mudarasah, pelajaran-pelajaran mereka, min ajli ayatafarrahu lahu, dengan tujuan agar supaya bisa fokus untuk membaca Al-Quran. Fakana Utsman, maka Utsman radhiyallahu anhu yakhtimul Quran, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu mengkhatamkan Al-Quran kulla yaumin marratan, setiap hari 1 kali. Setiap hari satu kali. Kalau kita kan baca Al-Quran setiap 1 tahun. Kalau sahabat yang mulia mengkhatamkan Al-Quran kulla yaum marratan, setiap hari sekali. Wa kana ba'duhum, di antara mereka
yakhtimul Quran, mengkhatamkan Al-Quran fi qiyam Ramadan, ketika sholat di bulan Ramadan. Meskipun qiyamul lail itu ibu dulu kalau biasa ada pertanyaan, bolehkah sholat malam sebelum tidur? Maka kalau dikatakan sholat malam qiyamul lail, maka boleh witir masuk di dalamnya. Qiyamul lail itu mencakup sholat, bacaan Al-Quran, zikir yang dilakukan di malam hari, ini qiyamul lail. Tapi kalau masuk dengan tahajud, khusus dengan tahajud, maka ini dilakukan setelah tidur. Maka sebagian salah mengkhatamkan Al-Quran pada qiyam Ramadan fi kulli thalathin layalin, pada setiap 3 malam khatam. Setiap 3 malam khatam. Wa ba'du fi kulli sab'a, sebagian mereka khatam setiap kali 7. Khatam sekali setiap 7 hari sekali khatam. 7 hari sekali khatam. Wa ba'du fi kulli asyar, sebagian lagi mengkhatamkan setiap 10 hari. 10 hari khatam lagi. Berarti kalau Ramadan kira-kira berapa itu? 3 kali khatam, karena berkisar pada 30 hari. Wa kanu yaqra'una al-Qur'an fi shalah, sebagian mereka membaca Al-Qur'an di salat. Wa fi ghairiha, yakni mengkhatamkan Al-Qur'an di salatnya. Fa kana lil-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i fi Ramadan, di bulan Ramadan itu situna khatmatan, 60 kali. Berarti berapa kali ibu sehari? 2 kali sehari. Kalau kita 2 kali makan, sahur sama buka, dan mereka Masya Allah kayak sarapan aja. Fi ghairi salat, yang beliau rahimahullah ta'ala membacanya di luar salat. Wa kana al-aswad yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran fi kulli lailataini, pada setiap 2 malam khatam. Wa kana Qatada yakhtimu fi kulli sab'in daiman, kalau Qatada ini mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, selalu, bukan hanya pada Ramadan, selalu setiap tahun itu 7 hari sekali khatam. Wa fi Ramadan, dan kalau di bulan Ramadan di salat setiap 3 hari khatam. Wa fil ashril awakhir, di 10 terakhir tambah lagi. Fi kulli lailah, setiap malam. Di setiap malam. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah ta'ala idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, yatruku qira'at al-hadis, meninggalkan bacaan hadisnya. Jadi dia tidak mengajarkan hadis, akan tetapi dia liburkan untuk membaca Al-Quran. Wa mujalasat ahli ilm, dia tinggalkan bermajelis. Wa yaqbilu ala qira'atil Qur'an fil mushaf, dan membaca Al-Quran di dalam mushaf. Wa kana Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah, dia tinggalkan semua ibadahnya. Maksudnya ibadah apa ibu? Ibadah-ibadah sunnahnya. Wa aqbala ala qira'atil Qur'an, dan justru dia fokus membaca Al-Quran.
Akan tetapi itu satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya anna khatmal Quran, mengkhatamkan Al-Quran, laisa maqsudan binatihi, bukan itu yang diinginkan secara hakikat. Bukan tujuan kita sebenarnya adalah mengkhatamkan Al-Quran saja. Akan tetapi yang terpenting daripada itu, yaitu hidayah, untuk mengambil hidayah dan berhidup di dalam Al-Quran. Oleh karenanya bulan Ramadan banyak orang-orang yang mendapatkan petunjuk, banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, banyak jiwa-jiwa yang bertaubat, banyak hati-hati yang kembali kepada Allah. Itu ketika ibu membaca Al-Quran sesuai dengan yang disyariatkan. Sehingga bulan Ramadan, selain daripada keistimewaan Al-Quran, dia adalah bulan hidayah. Bulan hidayah. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menyatakan atau sangat disayangkan orang yang mendapati Ramadan kemudian berpisah dari bulan Ramadan namun tidak mendapatkan apa? Ampunan. Kenapa? Karena peluang yang sangat besar. Karena peluang yang sangat besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waragimana furujin." Sungguh celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan. Ramadan bertemu dengan dia. Tsumman salakha. Kemudian Ramadan berlalu. Qabla ayyufallah. Ternyata dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Seolah-olah bahasanya demikian. Karena peluang yang sangat besar. Mirip-mirip dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rohimah, celaka seseorang, celaka dia, sungguh dia telah celaka." Gila man ya Rasulullah. Maka ditanyakan, siapa orang yang kau katakan celaka sampai 3 kali, yang artinya dia pasti akan binasa? Qala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man adraka abawaihi." Itu orang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibar, di masa tuanya. Karena tidak semua orang itu beruntung bertemu dengan orang tuanya di masa dia sudah tua. Banyak orang-orang yang berpisah dengan orang tuanya di masa masih belia. Ada yang masih bujang, masih anak kecil, bahkan ada yang belum lahir orang tuanya sudah berpisah dengannya. Sehingga ini keistimewaan tertentu. Tapi kata Nabi SAW, celaka dia. Man adraka abawaihi indal kibar, menemui kedua orang tuanya di masa tua. Ahaduhuma aw kilaihima, satunya atau dua-duanya dia dapati. Orangnya terhujat, ternyata dia nggak masuk surga. Kok bisa? Kenapa? Karena peluang yang sangat besar. Tatkala mendapati kedua orang tua di masa tuanya, di masa yang dia butuh sekali sama bantuan anaknya, butuh sekali dengan perawatan anaknya, butuh kepedulian dan kasih sayang anak, ketika tidak ada lagi yang peduli dengannya kecuali sang anak. Ketika itulah pahala yang sangat besar yang bisa diraih oleh seorang. Sama dengan di bulan Ramadan, peluang yang sangat besar, kemudian tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena mungkin dia membaca Al-Quran, akan tetapi berlalu saja seperti itu, tidak mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, tidak mentadaburi maknanya.
Sehingga harus diingat tujuan kita membaca Al-Quran, mengambil hidayah, mengambil petunjuk, mengambil jalan yang lurus, mengambil arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayahnya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa an atlu al-Quran, kata Nabi SAW, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an atlu al-Quran, dan aku bacakan Al-Quran. Faman ihtada, maka barang siapa yang mengambil hidayah, fa innama yahtadi li nafsi, dia itu hanya memberikan petunjuk untuk dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, itu memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata Syekh Abdul Razzaq bin Badr hafizahullah ta'ala, kaifa yasilul 'abdu bi nafsihi ila hadhihi hidayah, kayak mana seorang hamba bisa memperoleh hidayah tersebut, hidayah Al-Quran, wa tahsilul hadhil khairat wal barakat, sehingga memperoleh kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Nah, kata beliau, inna dzalika, hal ini, la yuhassala syai'un min bimujarradi qira'at, ini tidak bisa diraih petunjuk Al-Quran dengan hanya sekedar membaca di huruf Al-Quran, hanya membaca huruf-hurufnya, duna tadabburin bil ma'ani, tanpa mentadabburi makna-maknanya, tanpa berhenti di atas petunjuk-petunjuknya. Tatkala Allah harapkan kita begini, maka kita tinggalkan, ini haram berarti. Ketika kita tetap melakukannya, maka di sini tidak ada faedahnya daripada usaha kita. Tidak ada faedahnya ketika itu. Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran untuk sebuah perkara, maka kita ikuti arahan tersebut. Hukum-hukumnya Allah haramkan perkara, maka kita tinggalkan. Itu adalah tujuan daripada membaca Al-Quran. Kata Syekh, walihada yang bagi anak mukmin, oleh karenanya sepantas sebagai seorang mukmin, antakuna himmatuhu, agar supaya himmahnya, tujuan dia, keinginannya itu, bahwa yaqra'ul Quran, tatkala dia membaca Al-Quran, antafi'u bil Quran, bagaimana aku bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Wa kaifa ahtadi bi hidayatil Quran, bagaimana aku bisa mengambil petunjuk dengan petunjuknya Al-Quran. Bukan tujuannya apa? Wah, kapan ini bisa khotam ini? Wah, aku harus selesaikan ini biar bisa khotam, biar bisa berapa kali, biar sekian kali. Maka itu bukan tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah bagaimana kita mengambil hidayah daripada Al-Quran tersebut. Yaqulul Hasan al-Basri, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ini patut dicatat tinta emas ibu. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, unzil al-Quran, diturunkan Al-Quran, liyu'mala bihi, agar diamalkan. Unzil al-Quran liyu'mala bihi, diturunkan Al-Quran untuk diamalkannya. Fattakhadhan nasu, ternyata manusia malah menjadikannya qira'atahu amalan, membacanya adalah sebuah amalan. Saya ulang, diturunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Namun manusia justru menjadikan membaca Al-Quran adalah sebuah amalan.
Apa maksudnya Ibu? Bukankah membaca Al-Quran amalan? Ya amalan soleh, ibadah. Akan tetapi sebagian manusia hanya sekedar menjadikan itu tak udah baca, sudah alhamdulillah sudah beramal, udah ngamalin Al-Quran, udah baca. Keliru. Padahal Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Ternyata manusia menjadikan membacanya adalah sebuah amalan. Yang sudah dibaca sudah. Yang terpenting adalah mengamalkan Al-Quran. Kata Syekh, yasifu ala katsiri minan nasi al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala, yakni Al-Imam Hasan Al-Basri itu menyebutkan tentang keadaan kebanyakan manusia bersama Al-Quran. Anna nasibahu minhu wa haddahu min ayatihi, yaitu dia hanya memperoleh bagian dari Al-Quran apa? Mujarradut tilawah, murni membaca saja di huruf-hurufnya dunal wuqufi ma'ani, tanpa berdiri di atas maknanya dan mentadabburi petunjuk-petunjuk dan tidak mengamalkan hidayah di dalam Al-Quran. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'dumu haddul 'abdi minal Quran, yang menjadikan seorang hamba itu memperoleh bagian yang sangat besar dari Al-Quran. Kapan? Idza 'aniya bi hidayati nafsihi, jikalau dia perhatian untuk memberikan hidayah kepada dirinya, memberikan petunjuk pada dirinya di hidayatil Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran. Fa idza kana kadzalika qara'a al-ayati yudami bi nafsih, maka kalau itu kondisinya dia akan baca Al-Quran, kemudian dia mengobati dirinya dengan Al-Quran, wa yatafaqqadu akhta'ah, dia mengoreksi, meninjau kekeliruannya. Perbuatan kita ini sudah benar belum nih? Jika dia baca Al-Quran, berarti nggak boleh yang seperti ini. Kita nggak boleh berhenti berdoa kepada selain Allah. Berarti kita nggak boleh sujud kepada selain Allah. Berarti kita harus menggantungkan harapan kita kepada Allah. Kita harus tawakal. Kita harus ini, kita harus begini. Itu namanya mengambil bagian yang sangat besar dalam Al-Quran, melihat kekeliruan dia, aibnya dia. Wa ya'ridu nafsal Al-Quran, dia benturkan, dia cocokkan dirinya dengan Al-Quran. Fama kana fil 'abdi min hasari muhammadin, kalau dia lihat dirinya ternyata masya Allah, berarti alhamdulillah saya mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Ternyata perbuatan yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang positif, maka yahmadullah, dia puji Allah. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena atas karunia Allah dia mencocoki Al-Quran sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana fihi min taqsirin, tapi jikalau dia lihat ternyata dia punya kekurangan, Al-Quran ternyata melarang yang seperti ini, ternyata saya melakukannya. Al-Quran memerintahkan yang seperti ini, ternyata belum melakukannya, maka yuhasibu nafsahu, dia muhasabah, dia koreksi dirinya, wa yatubu ila rabbih, dan bertaubat kepada Rabbnya, yubidu Allah, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala taiban riba, dalam keadaan bertaubat, sehingga jadilah dia ahli Quran. Inilah yang disebut dengan shahibul Quran, yang nanti datang pada hari kiamat memberikan daripada syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran, ya yaumul qiyamah, dia akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, untuk memberikan bantuannya, memberikan syafaatnya kepada sahibnya.
Kapan dikatakan itu sahib Al-Quran, sahibul Quran? Apakah ketika Al-Quran menyuruh kita lakukan itu tidak? Yang sejalan. Karena kita tidak akan bersahabat kalau kita tidak sejalan. Kita tidak akan bisa akrab kalau kita tidak sejalan. Kita bisa menjadi sahib, kita akan menjadi sahabat tatkala kita sejalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahibul Quran. Itulah sahibul Quran. Bukan ketika kita hanya menghafal Al-Quran, membacanya, kemudian kita sedang mengklaim diri kita adalah sahibul Quran, orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Tidak. Perhatikan hadis berikut, Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu hujjatun laka. Al-Quran itu akan membela engkau. Au hujjatun alaik, au alaika. Atau justru Al-Quran itu akan menjadi bumerang bagi kita. Berarti tidak selamanya, kata Syekh, laisa bi kulli ahwalika yakunu Al-Quran hujjatan laka. Tidak setiap kondisi Al-Quran itu membela kita. Tidak setiap keadaan, atau kita katakan setiap kita akan dibela oleh Al-Quran. Tidak. Wa innamal Qur'anu hujjatun laka. Tapi Al-Quran itu bisa membela kita. Idah tadaita bi hidayatihi. Jikalau kita mengambil petunjuknya. Jikalau kita mengambil petunjuknya, wa amilta bima fihi, dan jikalau kita mengamalkan, itu yang akan mendapatkan pembelaan. Wa kunta yang al-haqqan wa sidqan. Kau membacanya dengan hak, dengan jujur. Ketika itu Al-Quran akan membela kita. Tapi jikalau kita tidak mengamalkannya, maka dia akan menjadi bumerang bagi kita, yang akan menghujani kita. Karena kita membacanya, kita mempelajarinya, kita mengetahuinya, akan tetapi tidak mengamalkannya. Ini orang yang sangat celaka. Bisa kita bayangkan, Ibu, orang yang ketika di dunia dia membaca Al-Quran, dia fokus membacanya, sebagian besar waktunya dia luangkan membaca Al-Quran. Terkadang ada hal-hal yang dia tinggalkan hanya untuk meluangkan waktunya membaca Al-Quran. Akan tetapi justru pada hari kiamat nanti Al-Quran tersebut akan menjadi bumerang baginya. Maka perhatikan masalah ini. Ini masalah yang sangat penting. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Yatlunahu, mereka membaca Al-Quran haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya, sebenar-benar bacaannya yang sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, matnya, gunanya, dan yang lainnya. Tapi lebih daripada itu, Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'minuna bihi, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Qala, kata Syekh, qala ghairu wahidin min salaf, berkata tidak satu orang dari kalangan salaf, yakni banyak kaum salafun saleh yang berkata masalah ini. Minhum Ibnu Abbas, di antaranya Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar, wa Ibnu, dan yang lainnya. Apa kata mereka? Yang dimaksud dengan membaca dengan sebenar-benarnya ai yattabi'una al-Qur'an, yaitu mengikuti Al-Quran. Membaca dengan sebenar-benarnya bacaan,
Yang dimaksud adalah yattabi'una al-Qur'an. Mereka mengikuti Al-Quran. Mengikuti apanya itu? Mengikuti petunjuknya, mengikuti hidayahnya, sehingga dia sejalan dengan Al-Quran. Siapa yang seperti yang disifati dengan Al-Quran itu? Rasulullah SAW. Ketika ditanya kayak mana akhlaknya Rasulullah, Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kata para ulama apa? Sejalan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan dia berjalan di dalam, melarang maka dia berhenti. Itulah orang yang mengamalkan Al-Quran, dan itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya membacanya dengan sebenar-benarnya. Ayat tabi'una Al-Quran, yang mengikuti Al-Quran ittiqa'an bi'amrihi, menjadikan perintah-perintahnya wattihaan an nahyihi, berhenti dari larangannya, wa ta'atan billahi azza wa jalla, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fima amara ibadahu fihi, pada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa lihada yaqulu Ibnu Mas'ud, oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, idza sami'ta Allah ta'ala yaqul, jikalau engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yani dengar ayat Allah Subhanahu wa taala atau membaca ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka far'iha sam'ak, pasang pendengaran, simak dengan baik. Kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kenapa? Fa'innahu imma khairun tu'maru bih, karena tidak lepas dari dua masalah. Bisa jadi ada kalanya dia sebuah kebaikan tu'maru bih, yang kau diperintah untuk melakukannya, aw syarrun tunha, atau dia adalah keburukan yang kau dilarang darinya. Engkau dilarang dan darinya. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban seorang hamba atau tujuan seorang hamba ketika membaca Al-Quran, baik di luar Ramadan, terkhusus lagi di bulan Ramadan, yang dia banyak membacanya, maka dia ingat daripada tujuan daripada Al-Quran bukanlah maksud adalah mengkhatamkan secara hakikatnya saja, tapi hakikat daripada mengkhatamkan Al-Quran adalah mengambil faedah, mengambil hukum-hukumnya, mengambil petunjuk kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik, Al-Quran yang kami turunkan kepadanya, anzalnahu ilaik, yang kami turunkan dia kepada Muhammad, mubarak, yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Berarti Ibu, kalau Al-Quran itu penuh berkah, barakah, kebaikan yang banyak, maka kapan kita bisa mengambil keberkahannya? Itu ketika mentadabburinya. Itu ketika mentadabburi ayat-ayatnya. Oleh karenanya ayat yang lain Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah justru di dalam hati mereka ada kufur, ada gembok, ada kunci yang mengunci hatinya? Coba renungkan ayat ini, Bu. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah di hati mereka ada kunci? Maksudnya apa kata para ulama? Jika mereka mentadabburi Al-Quran, kalau mereka menghayati makna Al-Quran,
dan mengamalkannya, maka hati mereka tidak akan terkunci. Maka hati mereka akan terbuka mendapat hidayah Allah. Maka hati mereka adalah hati-hati yang selamat. Jikalau mereka membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Wa qad wasafa Allah fi kitabihi ummatan sabiqatan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Quran mensifati, menyebutkan sifat umat-umat terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ummiyuna, mereka itu adalah kaum yang ummi. Tahu ummi? Apa ummi? Nabi kita nabi yang ummi. Apa itu artinya? Nabi yang ummi, gak bisa baca tulis, ya ibu ya, itu secara khusus. Tapi ummi itu ibu yang gak bisa. Jadi kalau ummi Alkitab berarti gak bisa tulis. Ummi Al-Qira'ah gak bisa baca. Itu disandarkan kepada ibu. Kenapa? Anak itu ummiyah itu ummi ibu. Dikatakan ummi ibu, anak ibu. Kenapa? Karena keluar dari perut ibu nggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian nggak tahu apa-apa. Sehingga orang yang nggak tahu nggak bisa dikatakan apa? Ummi, masih anak ibu. Jadi kalau sudah bisa ini anak bapak. Ummi. Tapi perhatikan ayat ini, Ibu. Perhatikan ayat ini. Ayat ini bukan mengatakan ummi nggak bisa baca, bukan. Soalnya kontradiksi kalau kita katakan nggak bisa baca. Perhatikan. Kata Allah ummiyuna. Mereka itu adalah kaum yang ummi. Dalam surah Al-Baqarah Ibu, ayat 78. InsyaAllah. Al-Baqarah ayat 78. Ummiyuna, mereka itu ummi. Allah menyebutkan, menceritakan umat-umat terdahulu. La ta'lamuna al-kitab, mereka enggak mengerti Alkitab. Mereka tidak memahami Alkitab. Illa amani, kecuali amani. Amani itu di sini adalah qiraah. Mereka enggak tahu Al-Quran, mereka enggak mengetahui Alkitab, kecuali baca kok. Berarti bukan di sini ummi enggak bisa baca. Enggak bisa baca, tapi bisa baca. Bukan. Nah, mereka enggak tahu apa-apa kecuali bisa baca kok. Sehingga mereka tidak mengambil petunjuk. Mereka enggak mendapatkan hidayah disebabkan karena mereka hanya membaca saja. Wa akkada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal ma'na, dan makna ini ditekankan, dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertegas lagi. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian beliau bersabda, "Hada awal yuhtalasul ilmu minan nas." Inilah masanya, inilah zamannya, ilmu akan dicabut dari manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai', sehingga mereka tidak mampu untuk memperoleh ilmu sedikit pun. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari, maka berkatalah sahabat Ziyad bin Labid al-Ansari, kaifa yukhtalasu minna, kayak mana ilmu diangkat dari kami wahai Rasulullah? Yang di ilmu apa? Al-Quran. Wa qad qara'nahu al-Quran. Wa qad qara'na al-Quran, dan kami membaca Al-Quran. Fawallah la naqra'annahu demi Allah, sungguh aku atau kita membaca Al-Quran. Wa la nukri'annahu nisa'ana, bahkan kami membacakan kepada istri-istri kami, mengajarkan kepada wanita-wanita kami, wa abna'ana,
kepada anak-anak kami. Kayak mana ilmu akan diangkat? Al-Quran akan diangkat. Sedangkan kita membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, mengajarkan kepada istri-istri kita, anak-anak kita, kok dikatakan diangkat Al-Quran? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqilatka ya Ziyad, yakni wahai Ziyad, engkau telah kehilangan ibumu. Maaf, ibumu telah kehilangan engkau." Apa maksudnya? Celaka engkau wahai Ziyad. In kuntu la'uduka min fuqaha'i ahli Madinah. Aku itu menganggap engkau termasuk ahli fikih, fuqaha, orang yang faqih di dalam agama dari penduduk Madinah. Hadhihi Taurat wal Injil. Taurat diturunkan kepada siapa itu? Nah, itu kitabnya orang Yahudi. Wal Injil orang Nasrani. Hadhihi Taurat wal Injil, Taurat dan Injil indal Yahudi wal Nasara. Bagaimana menurutmu tentang Taurat dan Injil yang ada pada Yahudi dan Nasrani? Sama datuni anhum, apa faedah kitab-kitab tersebut pada mereka? Apa? Ibu, tolong dijawab Ibu. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mendapatkan hidayah, padahal kita meyakini kitab yang ada pada mereka itu adalah kitab yang Allah turunkan dari langit, kitab Samawiyah. Kenapa mereka tidak mendapatkan hidayah itu? Kenapa? Kenapa Ibu? Karena mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Maaf, karena mereka tidak mengamalkan kitab-kitab mereka. Kalaulah mereka mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil, maka dia akan mengamalkan Al-Quran. Maksudnya dia akan masuk dalam Islam. Karena agama Allah Subhanahu Wa Taala telah disebutkan di kitab mereka. Tapi mereka tersesat. Mereka tidak mendapatkan petunjuk karena mereka tidak mengamalkannya. Mereka tidak mentadabburinya. Mereka tidak mengambil hidayah dan petunjuk. Demikian kaum muslimin. Tatkala mereka hanya membaca Quran, tapi tidak mengambil hidayah dan petunjuk, maka tidak ada bedanya dengan mereka. Karena kita melihat jutaan manusia masih berada pada perbuatan yang dibutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Al-Quran pada mereka. Mereka menghafalkan Al-Quran, undang-undang mereka menghafalkannya. Akan tetapi perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah masih berjamur. Praktek-praktek perdukunan masih banyak, kesyirikan masih banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil hidayah, mereka tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran, sehingga kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar untuk mengkhatamkannya, untuk menyelesaikan, sehingga jangan pikiran Anda kapan selesai lebaran ini, kapan selesai surat ini, kapan selesai juz ini, kapan selesai khatam Al-Quran ini. Maka itu tidak ada faedahnya kalau kita tidak mengambil buku darinya. Maka sedikit yang kita baca, ditadabburi, mengambil faedah dalamnya dan mengamalkannya, itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih besar manfaatnya daripada kita mengkhatamkan namun tanpa mengambil petunjuk di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, maka kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah kebenaran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayahnya,
memudahkan kita mengamalkannya. Namun jikalau ada yang keliru Ibu, ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu murni kesalahan kami pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.